Penyidik Polda Metro Jaya bersama dengan unsur-unsur lainnya dari Wasidik, dari Propam, dari terlapor, dari pelapor telah selesai melaksanakan gelar perkara khusus terkait dengan laporan Joko Widodo soal ijazahnya. Dan penyidik telah menunjukkan kepada semua yang hadir yaitu ijazah Jokowi, lembar ijazah Jokowi yang berwarna dan terlihat dalam cetakan seperti asli. Saya tidak mau menyimpulkan bahwa itu asli atau palsu, tapi saya mau mengatakan dia yang ditujukan adalah berwarna dan cetakan seperti asli. Soal asli atau tidak nanti biarlah di pengadilan dan proses hukum selanjutnya yang menentukan. Tetapi yang mau saya sampaikan di sini bahwa dalam proses hukum ini, untuk pembuktian awal adanya ijazah yang diserahkan oleh Jokowi dan telah ditunjukkan kepada para terlapor, maka saya pikir kasus ini memang sudah harus segera dilimpahkan ke pengadilan, ke persidangan, daripada ini menjadi seolah-olah bertengger dalam kisaran debat kusir. Saya sudah melihat bahwa ini sudah menjadi debat kusir semata. Debat kusir, para terlapor mengatakan palsu, 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 palsu. Pelapor mengatakan asli. Sehingga perdebatan yang terus-menerus ini bagi saya sudah menjadi debat kusir yang tidak berguna. Satu-satunya jalan menyelesaikan persoalan ini adalah membawanya segera ke pengadilan untuk disidangkan. Nah, di persidangan nanti di pengadilan, disinilah kita menuntut perlakuan yang adil dari hakim. Jangan sampai ada rekayasa atau membatasi hak-hak terlapor untuk membela dirinya. Karena dalam sebuah keadilan, pencarian keadilan, di persidangan maka hakim harus memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada terlapor untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Itu penting, karena inilah jalan bagi kebenaran terungkap. Jalan bagi keadilan menemukan jalannya. Sebab kalau hakim membatasi ruang bagi para terlapor untuk membela dirinya, maka kita tidak akan pernah menemukan keadilan dan kebenaran. Dan disitulah peradilan kita menjadi peradilan yang sakit dan sesat. Apa yang saya maksud? Bagaimana hakim memberikan kesempatan seluas-luasnya? Nah, ini kan menjadi polemik. Forensik Polri telah menyatakan ijazah Jokowi identik dengan pembanding lainnya. Maka laporan dari TPUA di Barreskrim Polri itu dihentikan. Artinya, Barreskrim, setidaknya laboratorium forensik Polri telah berkesimpulan ini otentik dengan pembanding lainnya dalam pengertian lain asli. Nah, sementara para terlapor tetap bertahan dengan argumen yang mereka miliki dengan analisis-analisisnya mengatakan bahwa ini palsu dari kajian-kajian yang mereka lakukan dalam pengakuan bahwa itu adalah secara ilmiah dan saintifik. Nah, inilah yang perbedaan ada. Pengakuan dari terlapor mereka menggunakan keilmuan yang sah, mengatakan itu palsu. Forensik juga menggunakan keilmuan yang sah menyatakan otentik dengan pembanding lainnya, artinya dalam artian lain asli. Nah, bagaimana mencari jalan tengah ini antara terlapor dan pelapor? Maka hakim harus memberikan ruang atau memerintahkan jaksa untuk melakukan forensik ulang di tempat yang independen. Bukan oleh terlapor, bukan oleh pelapor, tetapi oleh atas perintah hakim melepaskan ijazah tersebut, memberikan perintah kepada jaksa uji forensik di laboratorium forensik yang independen. Misalnya, mungkin di laboratorium forensik Singapura, nggak jauh-jauh. Nah, cara ini menurut saya akan menjadi jalan mencari kebenaran, menemukan keadilan, sehingga kalau memang ijazah ini asli, nama baik Jokowi harus dipulihkan, martabat Jokowi harus dipulihkan. Tapi ketika ijazah itu dinyatakan memang palsu, maka Jokowi juga harus menanggung risiko hukum. Ketika ijazah asli, martabat Jokowi dipulihkan, para terlapor harus menanggung risiko hukum. Tapi ketika itu dinyatakan palsu, maka martabat para terlapor harus dipulihkan dan Jokowi harus menanggung risiko hukumnya. Inilah keadilan yang menurut saya. Jadi intinya di sini, mari kita segera bawa ini ke persidangan. Hakim perintahkan jaksa untuk melakukan forensik di tempat yang independen. Dan satu hal, untuk memberikan kesempatan yang sama bagi terlapor dan pelapor membuktikan apa yang mereka sampaikan.
tidak usah ada penahanan. Ini pendapat saya secara pribadi. Saya tidak peduli dengan pendapat yang lain, tapi ini adalah pendapat saya. Silakan semua berargumen. Ini adalah seorang Ferdinand Huta Heian.